semuanya, selamat datang. Pada sesi kali ini, kita akan fokus membahas satu topik krusial, yaitu memahami laporan neraca atau posisi keuangan. Sesi ini akan menjadi panduan lengkap kita dalam menyelami dunia pelaporan. Kita tidak hanya akan membedah neraca, tetapi juga melihat kaitannya dengan laba rugi, arus kas, serta bagaimana melakukan analisis rasio keuangannya. Agar teorinya lebih membumi, kita akan belajar mulai dari konsep dasar hingga membedah dua studi kasus nyata secara langsung. Kita akan melihat skala bisnis yang berbeda, mulai dari tingkat usaha mikro kecil dan menengah lewat kasus kopi kita, hingga menganalisis raksasa perusahaan publik yaitu Unilever Indonesia. Di bagian E, kita akan membahas neraca sebagai cermin kinerja. Pada dasarnya, laporan ini merupakan indikator utama yang menunjukkan sehat atau tidaknya keuangan sebuah perusahaan. Ada 3 hal pokok yang bisa kita soroti di sini. Pertama, aset lancar yang besar. Ini berarti perusahaan punya amunisi untuk melunasi utang jangka pendek, sehingga kinerjanya jauh lebih aman. Kedua, ekuitas yang tumbuh. Ini menandakan bahwa fondasi perusahaan makin kuat, dengan arti lain, laba ditahan semakin membesar. Ketiga, berhati-hatilah bila utang terlalu besar. Kondisi ini sangat rentan karena dapat meningkatkan risiko gagal bayar atau default. Sebagai intisari, neraca itu ibarat sebuah foto röntgen dari kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Mari kita lanjutkan ke pembahasan mengenai hubungan neraca dengan kinerja operasional. Di sini ada 2 poin utama yang saling berkaitan. Pertama, aset pada dasarnya adalah kapasitas bisnis. Logikanya sangat sederhana. Semakin besar aset yang dimiliki, seperti pabrik, gudang, maupun merek dagang, maka akan semakin besar pula kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Kedua, mari kita bedah tentang modal kerja atau working capital. Modal kerja ini dihitung dari aset lancar dikurangi utang lancar. Jika hasilnya positif, artinya perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai operasional harian. Namun, jika hasilnya negatif, waspadalah. Ini adalah tanda bahaya karena perusahaan mungkin harus terpaksa menggali utang baru hanya demi membayar utang lama. Mari kita lihat contoh nyatanya pada laporan keuangan Unilever tahun 2023, di mana mereka mencatatkan modal kerja yang negatif. Perhatikan angkanya. Aset lancar mereka tercatat sebesar 6,19 triliun rupiah. Sementara itu, utang lancarnya jauh lebih besar, yakni mencapai 11,22 triliun rupiah. Jika dikurangkan, Unilever memiliki modal kerja negatif sebesar 5,03 triliun rupiah. Lalu apa artinya ini? Artinya Unilever sangat mengandalkan kredit jangka pendek untuk menjalankan bisnisnya. Walaupun secara operasional mesin bisnisnya masih terus berjalan, kondisi seperti ini memunculkan adanya risiko likuiditas yang perlu diwaspadai. Mari kita cermati hubungan neraca dengan 3 risiko utama. Pertama, risiko likuiditas, yaitu kemampuan membayar utang jangka pendek. Sebagai contoh, rasio lancar Unilever tahun 2023 adalah 0,55 kali. Artinya, aset lancarnya hanya mampu menutup 55% utang lancarnya. Kedua, risiko solvabilitas atau leverage, yang mengukur porsi utang terhadap modal. DER Unilever tercatat 3,9 kali. Artinya, setiap Rp1 modal harus menopang Rp3,9 utang, dan ini cukup berisiko. Ketiga, risiko profitabilitas. Menariknya, ROA Unilever mencapai 28,8%. Angka tinggi ini menandakan aset mereka dipakai dengan sangat produktif. Sebagai ringkasan, mari kita perhatikan tabel rasio Unilever tahun 2023. Dari sisi likuiditas, current rasio tercatat 0,55 kali dan quick rasio 0,34 kali.
Ini menunjukkan likuiditas yang cukup lemah. Lalu, rasio DER mencapai 3,9 kali, menandakan ketergantungan perusahaan yang tinggi pada utang. Namun, mari lihat profitabilitasnya. ROA berada di 28,8%, menandakan aset yang sangat produktif. Luar biasanya, ROE menembus 127%. Ini berarti pemilik mendapatkan imbal hasil sangat tinggi, walau diiringi risiko besar. Tiba di bagian F, mari kita tarik kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai laporan neraca. Ingat kembali rumusan utamanya. Laporan neraca adalah potret posisi keuangan perusahaan tepat pada satu titik waktu tertentu. Laporan ini ditopang oleh 3 pilar. Pertama, aset yang merupakan seluruh sumber daya milik perusahaan. Kedua, liabilitas, yaitu segala bentuk kewajiban atau utang. Ketiga, ekuitas, yang mewakili hak pemilik dari selisih aset dan liabilitas. Dari ketiga komponen ini, lahirlah sebuah prinsip dasar yang tak terbantahkan, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Keseimbangan mutlak inilah yang pada akhirnya membuat laporan ini dikenal dengan nama balance sheet.